Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin Ampera Coding di sini. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang intro dari pembuatan aplikasi ataupun website sederhana dengan studi kasus daily activity atau jadwal kegiatan sehari-hari. Nah, pada video sebelumnya itu hanya intro, jadi belum menyentuh ke bagian coding. Jadi kita pada video kali ini akan masuk ke bagian codingnya. Nah, saya anggap lagi Anda sudah menonton pada video sebelumnya ya, jadi harus diikuti secara struktur ataupun urutan supaya tidak ada yang kelewatan. Nah, jadi kita masuk di bagian folder htdocs. Jadi saya anggap Anda sudah menginstal SAM di komputer ataupun di laptop Anda. Kita akan membuat suatu folder projectnya. Nah, kita kan kalau tadi di video sebelumnya udah kasih nama yaitu daily activity. Supaya gampang, itu biasanya saya membuat dengan nama folder projectnya sama dengan si nama database. Jadi kita akan buat di sini create new folder. Di sini kita buat namanya daily activity. Nah, di sini kita masuk. Di sini kan masih kosong nih. Kita belum ada apa-apa file di dalam folder daily activity ini. Nah, kita masuk ke dalam text editor. Nah, silahkan Anda gunakan mau itu Atom, Visual Studio Code, ataupun Sublime, ataupun yang lain, itu nggak masalah. Nah, jadi kita masuk ke Visual Studio Code. Kalau di sini saya menggunakan Visual Studio Code, saya akan membuat ataupun memanggil folder tadi, yaitu dengan mengklik add folder di sini, atau pilih File, kemudian Add Folder to Workspace. Nah, ini saya masuk ke folder htdocs, saya pilih tadi daily activity. Saya klik add ataupun add. Nah, di sini kan masih kosong nih. Nah, pertama kali kita akan membuat dulu yang namanya koneksi ke database. Jadi dengan setelah kita membuat nama folder, kita buat dulu file ataupun script untuk menghubungkan project kita ini dengan database yaitu MySQL. Nah, caranya adalah bagaimana? Kita klik kanan pada bagian folder daily activity, pilih new file. Kita buat di sini namanya koneksi.php ya. Jadi ekstensi ataupun nama file ataupun tipe file di akhirnya itu adalah .php. Kemudian enter. Nah, di sini kan masih kosong nih. Nah, kita akan buat dulu perintah ataupun scriptnya supaya project ataupun aplikasi yang kita akan buat ini terhubung dengan database. Caranya bagaimana? Jadi kita buat dulu namanya itu adalah tag php. Tag PHP diawali dengan tanda kiri ke kiri, kemudian tanda tanya PHP. Nah, kemudian ditutup dengan tanda tanya arah ke kanan. Ini saya perbesar sedikit font size, font zoom in. Bentar. Nah, seperti ini. Oke, saya kasih enter. Nah, kemudian kita buat dulu yang namanya itu host. Jadi servernya itu dengan nama apa? Kita buat di sini dengan nama host sama dengan, kita kasih tanda kutip seperti ini, localhost. Oke, karena kita bekerja di localhost. Kemudian tanda titik koma. Jangan lupa nih, kalau ini nggak ada bakalan error. Nah, kemudian kita kasih lagi yang namanya username. Jadi kita akan menghubungkan dengan nama username apa. Nah, karena kita secara default tidak mengotak-atik settingan dari si SAM ataupun MySQL yang ada di lokal ataupun di localhost, ini defaultnya adalah root. Oke, tanda titik koma lagi jangan lupa. Kemudian saya kasih jarak lagi. Nah, di sini kita kasih namanya password. Password di sini itu tidak ada, jadi kita kasih kutip dua saja seperti ini. Kemudian tanda titik koma lagi. Nama databasenya apa? Nah, tadi kan namanya adalah daily activity tuh. Kita isikan daily activity. Di sini titik koma lagi. Ini saya sedikit rapikan supaya enak dilihat. Oke, kemudian kita buat perintah namanya itu koneksi sama dengan new MySQL, perintahnya tanda kurung 2, kemudian masukkan nilainya tadi yaitu host, kemudian username, kemudian password,
dan yang terakhir adalah nama database-nya. Kemudian tanda titik koma, di bawahnya kita buat perintah if $koneksi tanda panah ke kanan connect error. Oke. Nah, ini kita kasih perintah lagi tanda kurung kurawal ataupun bracket. Kita kasih perintah die. Jadi otomatis dia akan mematikan koneksinya dengan memunculkan perintah koneksi ke database tidak berhasil. Nah, kemudian ini kita berikan tanda titik 2 supaya bisa kita berikan errornya itu apa. Kita berikan $koneksi tanda panah kanan connect error tanda titik koma lagi. Ini saya hapus sedikit, kita simpan. Nah, kita buat yang namanya itu pengujian. Jadi ini buat kita file lagi satu lagi, namanya itu adalah index.php. Oke, ini kita panggil nih mungkin HTML saja kita buat. Sebentar, HTML5 seperti ini. Kita buat perintah namanya ini adalah daily activity. Ini kita kasih tag H1. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. H1 ini kita berikan perintah daftar kegiatan sehari-hari. Coba kita simpan. Nah, kemudian kita coba akses dengan alamat localhost daily activity. Nah, ini udah tampil ya. Tapi kita belum memanggil si koneksinya tadi. Cara memanggilnya adalah kita letakkan di bagian paling atas, kita panggil dengan tag php include kutip 2, panggil namanya tadi yaitu koneksi.php. Di sini kita kasih seperti ini. Oke, kita simpan, kita refresh. Tidak ada masalah. Kenapa? Ya, memang nggak ada masalah. Nah, jadi kita kalau mau ngetesnya, kita coba ganti nih daily activity. Kita ganti namanya. Jadi di bagian more ini, di bagian operations, kita ganti nama database-nya ini menjadi activity saja, activity. Oke, ini sudah berubah namanya menjadi activity. Coba refresh. Nah, di sini dia muncul warning MySQL construct bla 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 unknown database daily activity in bla 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 bla. Nah, artinya ini kita bisa baca perintahnya bahwa dan unknown database daily activity bla 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 itu tidak ditemukan nama database daily activity pada in folder opt, masuk lagi kelam, masuk lagi htdocs, nama folder projectnya yaitu daily activity. Nah, di sini adalah filenya koneksi.php online baris ke-7. Oke. Di sini ada perintahnya koneksi ke database tidak berhasil, unknown database daily activity. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di bagian koneksi baris ke-7 di sini itu ada yang nggak beres. Nah, kita bisa tahu kan di sini koneksi ke database-nya tidak berhasil. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita harus tracking ataupun tracing. Jadi kita lacak masalahnya sebenarnya apa. Nah, kita akan cek dulu pertama nama host. Ini udah benar, mungkin kita sudah yakin udah benar nih host. Username udah benar, password udah benar. Di bagian database kita cek daily activity-nya ada nggak, nama database daily activity-nya. Nah, kalau kita cek tadi di sini kan nggak ada tuh, karena kita sudah ubah. Nah, sekarang saya balikkan lagi si activity ini, nama database activity menjadi daily activity. Ini saya rename lagi nih. Jadi daily, saya buat daily activity. Kemudian saya enterkan saja, langsung oke. Dia udah kembali ke daily activity. Ketika saya refresh, dia udah normal lagi. Oke. Jadi begitu kurang lebih cara membuat suatu file koneksi ke database beserta kita testing kalau misalkan ada masalah di dalam konfigurasi file koneksi.php-nya. Nah, mungkin cukup sekian untuk penjelasan awal tentang bagaimana cara membuat koneksi ke database.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.